Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 27 Februari 2023, Pekan Prapaskah pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2, ayat 11 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang perintah Allah kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi kudus seperti Allah sendiri kudus adanya. Perintah ini atau bacaan pertama hari ini bisa kita lihat dalam dua aspek. Aspek yang pertama, kita melihat secara umum perintah itu, bahwa semua orang diminta untuk membangun kekudusan hidup, kesucian hidup. Landasannya, alasannya, dasarnya adalah karena Allah sendiri yang kita imani adalah kudus adanya. Pertanyaan berikut, bagaimana membangun kekudusan hidup itu, kesucian hidup itu? Apa yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini merupakan hal yang sangat biasa. Kekudusan hidup, kesucian hidup bisa terbangun dengan melaksanakan semua hal yang sederhana, yang konkret, yang setiap hari bisa dilakukan oleh siapapun, oleh setiap manusia, termasuk bangsa Israel pada saat itu, dan kita sekalian, saya dan Anda yang saat ini merenungkan sabda Tuhan ini. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membenci sesama, jangan berdusta, juga jangan berbicara dusta atas nama Allah. Bagi majikan diminta untuk tidak menahan upah burunya. Bagi yang mungkin berkarya sebagai lawyer, diminta untuk membela dengan wajar orang-orang kecil. Yang mungkin bertugas sebagai yang memberikan keadilan, yang bertugas di bidang pengadilan, diminta untuk mengadili dalam kebenaran. Berbagai macam hal yang sederhana bisa menjadi jalan membangun kekudusan hidup atau kesucian hidup kalau itu dilaksanakan. Ini kalau dilihat dari aspek secara keseluruhan, secara umum. Karena secara umum semua orang, saya dan Anda, dipanggil untuk kekudusan hidup, untuk kesucian hidup. Aspek yang kedua, atau poin yang kedua, kalau kita mau melihat bacaan pertama ini dalam konteks masa Prapaskah, maka perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan kita sekalian yang merenungkan bacaan ini saat ini di tempat kita masing-masing. Maka apa yang diminta atau apa yang diperintahkan itu adalah bentuk amal kasih secara rohani. Kita tahu ada 3 hal kewajiban beragama. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Memberi sedekah bisa secara material. Barang apa yang bisa kita berikan, makanan dan minuman apa. Tetapi
secara rohani, kita bisa menunjukkan amal kasih kita. Kita bisa memberi sedekah kepada orang lain. Kalau kita tidak melakukan hal yang tidak baik kepada orang-orang itu. Kalau kita tidak membenci mereka. Kalau kita berlaku adil terhadap mereka. Kalau kita tidak mengutuki mereka. Semua hal yang baik yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga adalah wujud dari amal kasih kita secara rohani bagi mereka. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengadilan yang terakhir. Ternyata pengadilan yang terakhir, orang diadili berdasarkan apa yang dia lakukan terhadap sesamanya. Juga kita bisa melihat bacaan Injil ini dalam dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, melakukan atau memberikan hal yang baik kepada sesama. Karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi yang kedua, lebih dari sekedar makhluk sosial. Kita berbuat baik kepada sesama karena Tuhan ada dalam diri sesama kita itu. Ini hal yang patut digarisbawahi. Justru motivasi kita berbuat baik kepada orang itu berbeda dengan motivasi orang pada umumnya barangkali, termasuk ateis, yang mungkin juga berbuat baik sama seperti kita. Tetapi mereka berbuat baik sekedar karena mereka adalah makhluk sosial. Karena sesamanya atau orang yang kepadanya mereka melakukan kebaikan itu adalah manusia. Dan sebagai manusia, makhluk sosial harus melakukan kebaikan. Tapi kita lebih dari sekedar itu. Selain sebagai makhluk sosial, kita melakukan kebaikan kepada sesama. Karena dalam diri sesama itu ada Tuhan. Karena itu dalam pengadilan, Tuhan bersabda dalam perumpamaan raja itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Berarti Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan sesama yang ada di sekitar kita. Ingat, kalau kita melihat bahwa sesama kita tidak sekedar sebagai sesama secara manusiawi, ternyata ada Tuhan di dalam diri mereka. Kita seharusnya termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik saja untuk sesama kita. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, kita melakukannya untuk Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita. Sebaliknya kalau kita melakukan yang tidak baik, kita tidak saja melakukan yang tidak baik untuk orang tersebut, tapi kita juga melakukan yang tidak baik untuk Tuhan yang kita imani. Dan di sanalah kita akan jadi adili. Orang yang melakukan kebaikan kepada sesama, berarti dia melakukan kebaikan kepada Tuhan. Dan orang yang seperti itu, pada akhirnya akan diberi kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Sementara yang lain yang tidak melakukan kebaikan pada sesama, berarti tidak melakukan kebaikan untuk Tuhan. Orang seperti itu tempatnya adalah api yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah dan sesama kita. Tuhan memberkati.